agama itu selalu diidentikan untuk menjadi pemicu konflik, pada satu saat anak cucu kita nanti mereka tidak mau beragama. Toleransi itu tidak sekedar menghargai, tidak hanya sekedar memberi pengakuan. Itu kan toleransi kan kita identikan bahwa kita menghargai itu toleran, kita mengakui perbedaan itu toleran. Itu tidak sekedar dua itu, tapi lebih dari itu adalah toleransi itu adalah memberi ruang kepada orang yang berbeda. Makanya toleransi itu ada 3 kunci: menghargai perbedaan, mengakui perbedaan, memberi ruang terhadap perbedaan. Nah, bagaimana memberi ruang? Makanya di Sulawesi Utara ini orang Islam itu diberikan, kalau sudah di tempat-tempat, di instansi-instansi itu ada namanya musola. Itu namanya memberi ruang. Memberi ruang untuk beribadah. Di kami itu memberikan kesempatan kepada umat Kristen misalnya beribadah tiap hari itu memberi ruang. Nah, makanya toleransi itu mari kita memberi ruang. Yang kedua, ini toleransi itu kan berkaitan dengan agama. Nah, agama ini mari kita perkuat, Pak. Bagaimana cara menguatkan agama dan dalam rangka apa kita menguatkan agama ini? Jadikanlah agama itu memang betul-betul menjadi ajaran yang bisa mendatangkan kedamaian. Agama jangan kemudian ditonjolkan, justru perbedaan agama akan menjadi sumber konflik. Nah, ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena dikhawatirkan, Pak, kalau kemudian ini agama itu selalu diidentikan untuk menjadi pemicu konflik, pada satu saat anak cucu kita nanti mereka tidak mau beragama. Kalau agama hanya untuk menjadi pemecah konflik, mending saya tidak perlu beragama. Nah, ini dikhawatirkan. Maka tugas kita sekarang ini adalah bagaimana bisa menguatkan kepada para anak-anak kita, kepada generasi kita, bahwa pentingnya beragama itu ini bukan hanya untuk dunia, tapi dunia dan akhirat. Kalau mereka betul-betul kuat dalam beragama, memahami agamanya, kualitas pemahaman agamanya baik, maka pasti mereka akan baik dengan orang yang berbeda dengan mereka.